Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, sangat-sangat saya hargai dan sanak saya. Sudah saya anggap seperti kakak sendiri karena banyak masukan-masukan, nasihat serta inspirasi dari beliau yang saya dapatkan selama perjalanan hidup saya. Kanda Irza Setiawan, saya biasanya dari dulu nyebutnya Wawan, tapi perjalanan waktu karena banyak yang manggil Irza, ya saya akhirnya Pak Irza gitu ya, Irza. Padahal dulu waktu kami pertama kenal dan sama-sama aktif ya di salah satu organisasi dan satu gerakan, Wawan dipanggilnya. Semua manggil Wawan biasanya gitu ya. Iya, tapi sekarang kerennya Irza gitu ya. Iya, yang saya hormati juga Ketua Umum Kerukunan Mahasiswa Muslim Hulu Sungai Utara beserta jajaran kepengurusannya, Ketua Panitia Pelaksana beserta jajaran kepanitiaannya, serta para peserta sekalian, peserta seminar motivasi yang berhadir pada hari ini yang juga saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup daripada sekalian nabi-nabi, yang mana semua teladan ada pada beliau, termasuk teladan dalam hal memperbaiki diri. Baik, saya diamanahi untuk memberi materi juga pada hari ini. Namun pada dasarnya saya cuma menambahkan, karena kalau dari sisi pengetahuan, wawasan dan ilmu ini kada ada apa-apanya dibanding dengan beliau gitu ya. Jadi kalau misalnya tema kita hari ini memperbaiki diri gitu ya, mengendalikan emosi, meningkatkan kedewasaan diri ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari bagaimana Pak Irza saja gitu ya. Jadi Pak Irza ini ya, kalau misalnya kita ambil dari sisi kepribadian beliau, beliau ini orangnya santun. Ya, santun itu berbeda dengan merendahkan diri gitu ya. Karena dalam kepribadian orang yang merendahkan diri biasanya tidak punya kewibawaan gitu ya. Nah, kalau beliau santun ya, tapi bukan merendahkan diri, sederhana namanya. Iya, sederhana. Sehingga dalam hal apapun, berhadapan dengan siapapun tetap santun. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari Pak Irza ya, beliau menghargai orang lain. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri, pertama jadilah orang yang santun, jadilah orang yang sederhana. Yang kedua, menghargai orang lain. Ya, siapapun itu, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Sama saya, walaupun lebih muda, ya beliau tetap santun dan tetap menghargai saya, walaupun lebih muda. Kada jauh-jauh pang mudanya, ya kalau setahun gitu ya. Nah, itu perlu kita contoh, kita perlu teladani ya, karena yang paling efektif dalam menggerakkan manusia itu sebenarnya adalah inspirasi bukan instruksi gitu ya. Orang diinstruksi biasanya malah jadi beban dan keterpaksaan, tapi kalau orang terinspirasi dengan senang hati melakukan. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat inspirasi? Ya, kita cari teladan-teladan yang bisa menggerakkan kita walaupun tidak melalui instruksi gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Irza ini kalau kita lihat ya, orang yang tekun dalam memberikan dedikasi, istiqomah. Ini kalau kita lihat ya, beliau dari kesibukan-kesibukan, jadi ketua yayasan, jadi dosen ya, aktif di komunitas literasi, aktif di A, B, membina organisasi dan lain sebagainya, masih sempat untuk berhadir di sini gitu ya. Ini jelas bahwa ada komitmen kuat untuk bisa memberikan kontribusi, memberikan manfaat dimanapun berada, kepada siapapun, tidak terbatas hanya yang ada misalnya dalam organisasi yang beliau bina saja, tapi juga kepada kita yang ada di sini hari ini. Makanya tadi saya bisik-bisik sama Pak Irza, kata saya Pak Irza ini harus jadi pembina KMM juga gitu ya. Nah, ini saya titip ke Ketua Umum supaya seringkali minta nasihat sama Pak Irza juga ya, bagaimana supaya mampu menjalankan organisasi dengan baik, dan juga penting untuk bisa berproses terutama mengenai peningkatan kepribadian di internal organisasi itu sendiri. Ya, sering-sering nanti udah apa-apa kalau tarancaki karena diganggu gitu ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa hal itu yang kalau kita mau memperbaiki diri itu harus kita pastikan ada pada diri kita. Ya.
Itu ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Ya berproses. Tidak bisa kita langsung bisa ngubah diri kita seketika gitu ya. Tidak ada yang bisa ngubah dirinya itu seketika. Selalu melalui proses. Dan proses itu ada yang melaluinya dengan nyaman gitu ya, enak-enak saja seperti jalan tanpa kendala. Ada juga yang melewatinya dengan jalan yang penuh kerikil gitu ya, bahkan penuh batu besar. Nah, yang penting itu kan jangan putus asa. Nah, baik. Dalam hal ini mohon izin menambahkan ampun Pak Irza tadi ya, terkait dengan 3 hal yang jadi fokus tadi. Yang pertama mengenai memperbaiki diri, yang kedua mengenai mengendalikan emosi, dan yang ketiga mengenai meningkatkan kedewasaan diri. Sebenarnya ketiga-tiganya ini saling terhubung ya, saling berkaitan, yang mana tujuannya nanti tercipta kedewasaan diri. Oke, baik. Yang pertama, ininya masuklah. Ininya tadi. Iya. Pointernya kada masuk kayaknya. Baca cocok aja lah. Pointernya tadi dicolok nggak? Sudah. Yang anunya sudah dicolok lah. Sudah dicolok. Oh, dilanjutkan aja kan? Iya. Lanjut ya. Nah, oke. Yang pertama, mulai memperbaiki diri sesuai dengan fokus tadi yang dibagikan oleh Pak Irza ya, ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki diri. Bagaimana caranya kita memulai untuk memperbaiki diri? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irza cara untuk memperbaiki diri, bahkan dari sisi perspektif agama pun sudah disampaikan tadi ya. Bahkan kalau kata Pak Irza, beliau dari umum, saya malah yang dari bawah sampai atas kada pernah di umum di agama. Tapi kalau dari sisi agama itu banyak beliau yang tahunya nih daripada saya. Nah, apa yang dipaparkan beliau tadi itu sangat-sangat luar biasa, apalagi ditinjau dari perspektif agama. Nah, lalu mulai memperbaiki diri, caranya yang pertama dengan mengenali diri. Kita tidak akan bisa memperbaiki diri kalau tidak kenal dengan diri kita. Makanya kata Pak Irza tadi harus bercermin gitu ya, harus berkaca, melihat siapa diri kita. Apa yang kita lakukan untuk mengenali diri kita? Kira-kira apa yang kita lakukan untuk mengenali diri kita? Sudah pernahkah kita berkenalan dengan diri kita? Pernah nggak kenalan dengan diri sendiri? Sudah pernah atau belum? Belum pernah. Berarti nggak tahu sama diri sendiri. Iya. Kalau nama tahu nama sendiri? Tahu ya. Iya. Nama sendiri tahu. Terus arti nama tahu? Tahu ya arti nama sendiri ya? Iya, terus maksud dikasih nama itu ke kita tahu nggak? Atau siapa yang ngasih nama itu ke kita tahu nggak? Iya, harapan yang ngasih nama ke kita tahu nggak? Harapannya dikasih nama itu supaya kita apa? Iya. Ada yang namanya kayak ulama misalnya, lalu harapannya supaya seperti ulama itu gitu kan ya. Walaupun artinya misalnya bukan mengarah ke situ gitu kan ya. Nama itu dari bahasa Arab atau bahasa apapun yang penting baik. Nggih, pian ngaran bahasa apa tadi Pak Irza tadi, ada bahasa Mandarin tadi ya, kalau lah ada bahasa apa gitu ya. Enggak apa-apa, dari bahasa Jerman kah, bahasa Turki kah, yang penting artinya baik. Jadi syarat nama itu artinya baik. Nah, arti nama itu harus membingkai diri kita supaya kita sesuai nama itu. Jadi kalau namanya Soleh harus penyembahyangan orangnya. Jangan nama Soleh itu orang sembahyang Jumat aja malah betukang misalnya, kalau lah. Iya, jadi arti nama itu harus membingkai diri kita. Nah, selanjutnya harapan dari orang yang memberikan kita nama itu, misalnya nama sesuai dengan nama ulama, misalnya Umar nama itu kan terinspirasi dari Habib Umar misalnya, atau terinspirasi dari Umar bin Khattab misalnya. Maka si diri yang menyandang nama tadi harus mengupayakan, mengikhtiarkan dirinya supaya menjadi sebagaimana harapan orang yang memberikan nama itu. Ya, itu langkah yang paling tepat di awal untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita, pertama di identitas diri kita itu tadi ya, kita akan sulit memperbaiki diri. Kita kada tahu lawan diri kita kayak apa kita hendak memperbaiki. Ya kalau lah, kada tahu kita lawan diri kita nih kayak apa hendak memperbaiki. Kayak orang disuruh memperbaiki sepeda motor, muninya kada tahu lawan sepeda motor kayak apa hendak memperbaiki sepeda motor.
Ya kan ya, memperbaiki HP, muninya kada tahulan HP, kayak apa memperbaiki HP. Jadi syarat pertama kenal dulu. Yang pertama dari kenalnya itu adalah identitas. Iya, identitas diri. HP itu yang merek ini lawan merek ini, kada boleh Bang nyebut merek ya kalau lah. Kan beda ya. Orang yang tahu misalnya merek ini kayak ini cara memperbaikinya, beda dengan merek ini kayak ini. Akan beda misalnya ini speakernya kayak ini speakernya kayak ini LCD-nya kayak ini LCD-nya kayak ini. Orang akan bisa memperbaiki kalau kenal. Nah begitu juga kalau kita ke diri kita. Nggak bisa kita memperbaiki diri kita dengan misalnya pengenalan diri kita kepada orang lain. Kita baca misalnya di sosial media, kita baca di Google misalnya, cara memperbaiki diri yang dilakukan oleh orang lain. Nggak apa-apa kalau kita mau terinspirasi dengan orang lain. Tapi setiap manusia diciptakan berbeda. Bukan hanya dari bentuk tubuh, tapi diciptakan berbeda juga secara karakteristik. Tidak ada manusia yang diciptakan secara karakter itu sama. Sehingga orang yang satu dengan yang lain berbeda. Walaupun ada tips-tips banyak di media sosial atau di Google, tapi tetap kita harus kenal dulu diri kita supaya bisa mengaplikasikan tips itu yang mana yang cocok untuk diri kita. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, bagaimana kita bisa melihat cocok atau tidaknya itu untuk kita? Ya kalau lah. Nah, kayaknya terpasang misalnya alat mobil terpasang ke sepeda motor, ya kalau lah. Akhirnya tetap kada mau baik. HP nang dahulu nang kalau ditokonakan ke tawing nggak ada rusak tuh ya kalau lah dipasang alatnya ke HP yang wah ini misalnya kan tetap kada mau baik. Nah jadi walaupun tips banyak tetap harus kita lihat dulu, kenal dulu dengan diri kita supaya bisa masuk ke diri kita ini cocoknya yang mana supaya kita bisa memperbaiki diri. Ya satu ya, identitas diri harus kenal. Identitas itu maksudnya tadi pertama dulu dari sisi nama. Nggih, arti nama. Maksud dari nama itu apa? Harapan dari yang memberi nama itu ke kita siapa? Kalau orangnya sudah tidak ada lagi, tanya orang yang pernah terlibat dalam pemberian nama kita. Misalnya yang ngasih nama pian Datu misalnya, ternyata Datu sudah meninggal. Tanya Kai. Atau tanya Dangsana Kai. Atau Dangsana Datu masih ada misalnya. Tanya, dulu jadi ngasih nama ke ulun tuh itu apa kira-kira harapan dari Kai? Apa harapan dari Datu? Supaya kita bisa berikhtiar ke arah situ, mewujudkan apa yang menjadi harapan dari orang yang memberikan kita nama itu. Selagi nama kita baik. Tapi kalau nama kada baik, ganti. Kada apa-apa ganti nama. Ganal, ulun 17 tahun belajar kayak Pak, ganti nama. Kada apa-apa ganti nama. Asal kada bayun lagi ya Allah. Ya, nah itu pertama identitas diri. Yang kedua, mengenali diri dari sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau kita mau tahu diri kita itu seperti apa gitu kan ya, maka dua hal yang perlu kita amati, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kelebihan kita ketahui supaya bisa kita manfaatkan agar jalan hidup kita semakin lancar menuju keberhasilan. Karena itu kelebihan kita manfaatkan, jangan sampai kita punya kelebihan mubazir. Nih kayak Pak Irza ini misalnya nih kan, punya kelebihan dalam menulis. Ya, andai Sidin tidak mendedikasikan diri Sidin dalam dunia menulis, aku hendak fokus berusaha aja Pak Irza, aku berjualan aja dan hendak nulis. Maka itu satu hal yang sia-sia karena menyia-nyiakan kelebihan. Menyia-nyiakan kelebihan. Makanya misalnya kita punya kelebihan misalnya dari sisi bisnis, pedagang misalnya, siapapun itu gitu kan ya. Tapi dia memilih untuk berzikir seharian suntuk sampai semalaman suntuk tanpa memanfaatkan kemampuannya dalam berdagang. Maka berdagang lebih baik dari dia berzikir atau beribadah semalaman suntuk. Karena berdagang bukan hanya untuk dirinya, tapi membawa kemanfaatan bagi orang lain juga. Itu memanfaatkan kelebihan yang ada dalam diri. Jangan sampai kita salah. Ada kemampuan lebih dikasih Allah Ta'ala, tapi kita kadang memanfaatkan itu. Artinya kita menyia-nyiakan, mubazir jadinya terhadap apa yang dikasih Allah Ta'ala kepada kita. Nah itu kelebihan. Ada juga kekurangan. Kekurangan perlu juga kita ketahui. Iya. Kenapa kekurangan perlu kita ketahui? Karena sesuai dengan konteks ini tadi, untuk memperbaiki diri. Iya, untuk memperbaiki diri. Oke, lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Nanti kita bahas yang kekurangan. Nah, oke, setelah ini saya akan bahas ya masalah kekurangan. Tapi sebelum itu saya minta masing-masing nulis dulu. Nggak apa-apa kalau nggak punya buku di HP, kada apa-apa. Nggih. Tulis kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa. Jujur ya, jujur. Tulis di sana apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Kelebihan dan kekurangan itu harus sejalan ya. Jangan kelebihan rajin
kekurangan malas ya. Kalau lah, nah itu kan kada berhubungan jadinya. Kontradiktif ya. Ya, silakan ditulis dulu, saya kasih waktu sebentar ya. Kelebihan Anda itu apa? Panitia kalau mau ikut nggak apa-apa, ikut juga ya. Kekurangannya apa? Tulis aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, walaupun di sana cuma 2 tuh di tabelnya. Kalau punya kelebihan 5 nggak apa-apa. Ya, nggak perlu sungkan. Ulun kae kada hendak sombong menulis kelebihan ulun misalnya kan. Nah, itu jangan ya. Ini kita dalam hal upaya untuk memperbaiki diri ya. Ulun di Raha mas ya ngajar juga. Di Raha, di Stai kah? Di Stai. Stai Raha. Berarti tidak tetap. Tabalong gimana? Kita balong ulunnya tetap. Tetapnya. Cuman ulun bisa ada menjalankan apa kewajiban penelitian dia. Dari mana? Kada sih kan kalau dari sisi administrasi itu yang mana kada itu sama datang juga menggunakan lalu jalannya tahu dulu ngapain aja pasti pun tuh kalau namanya tuh apa yang dilakukan orang sebenarnya di sana hanya berdatangan jadi bingung berdatangan. Kalau sudah tercos itu kewajiban. Maka dapat iya, yang sudah ada yang mau nyampaikan ke depan nggak? Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa? Ayo, berani, ayo. Ada? Berani nyampaikan? Ayo, silakan. Kelebihan apa, kekurangan apa? Ada ya, oke, bagus ya. Satu orang, silakan maju ke depan, silakan. Ada ini ya, bantu. Iya. Nah. Iya, perkenalkan diri, sampaikan kelebihan dan kekurangan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dian Pertiwi. Saya dari mahasiswa Stai Raha Muntai. Di sini saya ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan saya. Cuma satu saja, masing-masing satu. Yang pertama yaitu kelebihan. Saya punya kelebihan yaitu menjadi anak yang rajin, tapi ketika tidak ada yang melihat. Menjadi rajin, produktivitasnya bisa 2 kali lipat lebih rajin dari biasanya. Dan kekurangannya, saya tidak suka ada yang tahu tentang kerajinan saya tadi. Saya jadi malu dan juga kesal. Lalu pada akhirnya saya lebih memilih rebahan. Iya. Siapa namanya tadi? Fatimah Dian. Iya, Fatimah. Oke, baik. Ada lagi yang mau nyampaikan? Oke, silakan. Satu orang dulu. Iya, oke, silakan. Nggak apa-apa. Nanti habis ini, Pian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad ini dari Stai Raha Muntai semester 6. Jadi kelebihan saya sebenarnya sama juga kayak Sidin tadi. Masya Allah. Sebujurnya tuh jujur aja bersih-bersih atau melakukan hal yang ya, tapi jangan disuruh itu mah kayak tertekan, misalkan disuruh. Sama itu. Yang kedua pulang aktif aja tapi main aman, kayak pada apa ya, kada hendak terlihat aktif tapi sebetulnya mau kayak malu-malu kita. Kemudian percaya diri tapi kadang takut salah melangkah tuh, melakukan ini kayak boleh setelahnya. Kemudian sebenarnya pemikir keras tapi karena kebanyakan berpikir gawe. Kemudian
yang terakhir menepati janji aja, misalkan buat janji. Tapi kadang di luar waktu yang dijanjikan. Tapi kadang ingkar lah. Iya. Di luar waktu aja. Kadang misalkan menjanji hari Senin bisa hari Selasa atau Rabu. Nah, gitu. Oh, itu yang kekurangannya tadi. Oke, sekalian ya. Oke, silakan. Boleh saya menghadapkan Kak? Iya, silakan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya di sini tidak maksud mungkin saya sendirilah. Saya cuma ingin menyampaikan beberapa saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafli. Di sini saya ingin mengungkapkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Yang pertama, kelebihan yaitu mahir dalam menguasai beberapa bakat. Yang kedua, cakap dan cerdas dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi. Yang ketiga, aktif dan cerdas. Adapun kekurangan yang saya miliki adalah kadang bisa bersikap, kadang bisa cebong dan lupa. Yang kedua, mudah emosi bila menghadapi keadaan dan berada dalam kondisi yang situasi yang sangat tertekan. Itu saja yang saya sampaikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sama, ada satu lagi dari yang perempuannya. Iya, silakan. Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miselia, mahasiswi dari SD Kerma Muntai. Salah satu dari kelebihan saya adalah orang yang tidak mudah menyerah. Jika saya menginginkan sesuatu, maka apapun caranya saya harus mengupayakan agar hal tersebut bisa tercapai. Sedangkan untuk kekurangan saya, karena kelebihan saya adalah saya tidak pantang menyerah, kemudian kekurangan saya adalah rasa tidak ingin kalah dari orang lain, kemudian rasa tidak bisa mengontrol emosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Ada 4 orang yang sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tepuk tangan untuk 4 orang yang sudah menyampaikan ke depan. Baik. Iya. Fatimah tadi ya, Fatimah, Muhammad Ilmi, Akli ya, sama Miselia ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Baik. Ya, lanjut. Nah, baik. Sekarang kita membicarakan kekurangan ya. Iya, saya yakin kalau kelebihan sudah bisa dipahami bahwa kelebihan harus bisa kita manfaatkan, jangan mubazir, jangan disia-siakan agar apa yang menjadi tujuan hidup kita bisa lebih lancar, bisa lebih cepat kita gapai karena kita memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan kita. Jangan disia-siakan ya. Jadi ada yang punya kelebihan tadi misalnya rajin gitu kan ya. Itu kelebihan, menguasai berbagai bakat ya, banyak bakat ya, itu juga kelebihan. Terus lagi tadi misalnya pede, aktif dan lain sebagainya ya, dan tidak mudah menyerah tadi yang terakhir. Ini dimanfaatkan saja, maksudnya digunakan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya itu tapi tidak digunakan ya sia-sia. Rajin misalnya kan, tapi orangnya rancak bagana di kamar aja, tidak beraktivitas. Akhirnya rajinnya tidak membawa manfaat apa-apa untuk hidupnya gitu kan ya, dan hidup orang lain. Sedangkan kita sebagai seorang muslim kan harus bermanfaat juga untuk orang di sekitar kita atau orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya gitu ya, Pak Irza ya. Oke. Nah, baik, kita akan membahas mengenai kekurangan. Mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Ya, ada 2 cara untuk bisa mengubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Iya, kalau bahasa kita tuh biasanya mentransformasikan gitu ya. Pak Irza biasanya.
Nah, mentransformasikan kekurangan menjadi kelebihan. Jangan sampai kekurangan itu tetap menjadi kekurangan saja. Iya, karena kita harus yakin Allah Ta'ala memberikan segala sesuatunya kepada kita, itu mesti ada hikmah tersendiri dari itu. Walaupun itu kita anggap sebagai kekurangan. Karena kekurangan kelebihan itu hanya perspektif saja. Iya, dari zaman ke zaman juga bisa berbeda. Dulu yang dianggap kekurangan, sekarang bisa dianggap kelebihan. Minta maaf lah. Dulu gigi gingsul itu disambat kekurangan. Dulu zaman kami kekanakan. Itu banyak yang kulir takurihing dulu karena gigi gingsul. Supan takurihing dihuluti kakawanan. Wah ini yang kada gingsul, operasi gingsul ya kalau lah. Iya kalau bubuhan Korea tuh ya kalau lah. Nah, itu kan dulu malah kekurangan, sekarang kelebihan. Jadi kekurangan dan kelebihan hanya perspektif saja. Kalau dari Allah Ta'ala, yakin sabarataan itu baik segen kita. Iya, karena kita ini kan diciptakan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Artinya segala apapun yang masuk dan ada pada diri kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan kekurangan. Itu sebaik-baiknya sudah yang dikasih Allah Ta'ala untuk kita. Hanya perspektif kita saja yang anggap itu kekurangan. Ya, misalnya ya nih kayak saya ini kan hitam nih kan. Hitam ya. Sekarang hitam ini dianggap kekurangan, malah putih dianggap kelebihan. Dulu ada pada zamannya malah hitam yang dianggap sebagai kelebihan. Pernah nggak nonton SpongeBob? Itu ada apa yang inya sampai terbakar kulitnya itulah supaya jadi coklat gitu nah awaknya. Malah yang putih itu dihindari di situ. Hendak jadi hirang, hendak jadi coklat gitu kan ya? Pernah nggak nonton SpongeBob ya? Nah, artinya apa? Di situasi itu malah yang coklat, yang gelap itu dianggap kelebihan. Malah yang putih tidak dianggap kelebihan. Nah, di tempat kita mungkin yang putih dianggap kelebihan. Ini hanya soal perspektif saja. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu merupakan kekurangan, maka orang akan melihat itu sebagai kekurangan. Ya kan ya? Karena kita nganggap itu sebagai kekurangan. Ya kalau saya sih hitam biasanya saya pede aja gitu ya. Saya bilang kelebihan orang hitam ini biasanya lebih disukai perempuan daripada orang yang putih gitu ya. Laki-laki ya. Laki-laki hitam itu lebih disukai perempuan daripada laki-laki yang putih, terutama perempuan yang dewasa. Biasanya perempuan yang dewasa tidak melihat ketampanan, tapi yang dilihat adalah usaha ikhtiar dia menuju kepada kemapanan. Iya. Kalau perempuan kekanak-kanakan, yang dia lihat hanya ketampanan. Lalu ada ukuran. Ketampanan itu misalnya putih, misalnya kan ya. Nah, itu kekanak-kanakan biasanya. Makanya yang katujuan nonton drama Korea itu kan bukan kekanakan ya. Kalau maksudnya nih kan maksudnya minta maaf lah. Maksudnya kan masih ada jiwa anak-anaknya lah seperti itu. Pernah lah melihat Nini Pian nonton drama Korea kan? Dah kalau lah Nini Pian paling yang di Indosiar nah tersambatam ya kalau. Nah itu kan lebih dewasa karena perempuan yang dewasa akan melihat kemapanan atau ikhtiar menuju kemapanan, sedangkan perempuan yang kekanak-kanakan biasanya lebih melihat kepada ketampanan. Itu saya yakini ya, sehingga saya hitam karena saya kerja kata saya gitu kan ya, karena saya panas-panasan, karena saya keringetan. Misalnya tangan ada kunat macam-macam karena saya kerja kata saya. Kalau laki-laki itu tangannya mulus kata saya nggak bisa kerja. Iya, padahal kunat bisa jadi bukan karena kerja. Karena permainan apakah itu kan ya, karena tersenggol apakah itu kan. Tapi itu cara untuk meyakinkan diri kita bahwa walaupun hirang kita harus mempercayai diri kita, bangga terhadap diri kita. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sehingga orang lain juga akan merendahkan kita gitu kan ya. Nah, oke. Intinya kekurangan itu hanya perspektif saja. Segala yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita baik bagi kita. Itu yang harus kita yakini. Sekarang, apa yang kita anggap kekurangan saat ini? Kita ubah cara yang pertama ya. Cara yang pertama dulu. Nah, yang dua nggak usah dibuka dulu ya. Nanti dia fokus ke yang dua ya. Berusaha mengubah menjadi kebalikannya. Pian kalau nganggap kekurangan itu sebagai sesuatu yang negatif, usahakan, ikhtiarkan untuk mengubah ke kebalikannya, yang positif. Ya, misalnya malas jadi rajin. Ya, misalnya mudah tersinggung, misalnya kan menjadi tidak mudah tersinggung gitu ya. Misalnya sensitif, misalnya apa sih lawan katanya sensitif ya? Iya. Iya, misalnya lagi ada kekurangan apa tadi ya?
tidak menyelesaikan pekerjaan gitu kan ya, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, lalu balik saja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada ikhtiar di situ ya, ada usaha untuk mengubah itu. Iya, misalnya takut kegelapan, lalu ada lawannya, berani dengan kegelapan. Misalnya kekurangan saya tidak mampu berbicara di depan umum, lalu balik aja jadi positif, usahakan supaya kita mampu berbicara di depan umum gitu kan ya. Itu cara yang pertama, mengubah yang tadinya kekurangan menjadi kelebihan. Perlu ikhtiar. Iya. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini yang paling bagus nih. Ya, silakan dibuka yang kedua. Memanfaatkan dan menjadikan kelebihan. Apa kekurangan Anda, manfaatkan, jadikan kelebihan. Ya. Misalnya kekurangan pengulir orangnya. Nah, cari sisi positif dari pengulir itu apa? Apa kelebihan orang pengulir? Apa kelebihan orang pengulir? Pengulir itu tadi kekurangan kan ya? Nah, apa kelebihan dari pengulir? Tidak merepotkan orang lain. Iya. Orang pengulir itu biasanya inovatif. Dia akan menemukan cara, jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang rajin. Nggih. Orang yang rajin mungkin udah muka jalan biasa aja. Orang pengulir mesti mencari hantasan supaya ada apa? Ya kalau mencari jalan pintas kan ya. Nah, orang pengulir dan orang berhasil ya. Orang berhasil ini berdasarkan pengamatan saja gitu ya, bukan hasil penelitian. Orang yang berhasil banyak orang yang kulir malahan. Orang yang rajin itu banyak jadi anak buah orang yang pengulir. Iya, orang yang malas itu potensi suksesnya ada. Iya, misalnya nih kan, pian koler beta tapas misalnya. Andai kadada belum mesin cuci di dunia nih, pian akan mikir kayak apa caranya supaya beta tapas itu kada lapah. Lalu terciptalah mesin cuci. Karena pengulir tadi ya kalau. Iya, aja di penemu pian jadinya gitu kan ya. Jadi orang berhasil jadinya. Bos-bos di perusahaan gitu kan ya. Karena pengulir ada orang-orang yang rajin di bawahnya. Iya. Ya walaupun awalnya harus kerja keras juga gitu kan ya. Tapi kerja keras yang kreatif, kerja keras yang inovatif. Akhirnya ada istilah, wah ini kerja keras, kerja cerdas jar ya kalau lah. Nah, itu orang yang inovatif berpikir sesuatu yang baru yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain biasanya ditemukan oleh orang-orang yang malas. Ada kelebihan malas. Ya, makanya di dalam organisasi itu kata saya penting juga ada yang malas-malas tuh. Iya. Supaya ada pemikiran yang di luar dari biasanya. Pernah nonton Fast Furious yang berapa ya? Yang dia terjun dari pesawat pakai mobil? 5. Iya, 5 kata Pak Irza ya. Itu kan ide dari orang yang pengulir. Yang siapa namanya? Temannya Toretto itu ya. Yang botak itu ya. Yang tinggi-tinggi itu. Iya, saya lupa juga ya. Iya. Kan yang lain memberikan ide jalan sini, dari sini. Oh, di sini banyak pengamanan. Oh, di sini banyak ini. Dia itu orang yang malas di Fast Furious, saya tahu ya, saya karena sering nonton. Kita dari atas saja katanya. Itu ide yang nggak masuk akal tapi inovatif. Dan itu yang diterapkan di film itu kan ya. Akhirnya berhasil dengan cara itu. Ya, walaupun bagi sebagian orang karena memang setiap inovasi itu akan dapat tantangan daripada orang yang berpikirnya biasa-biasa saja. Oh, tawakan orang ya kalau kada mungkin kayak itu jar ya kalau lah. Misalnya nih ada inovasi sekarang, berbagai macam inovasi digitalisasi. Orang dulu menertawakan, dikira orang itu ide yang gila, yang kada mungkin. Ternyata sekarang mungkin. Kita sekarang juga bisa misalnya menyampaikan misalnya seperti ini gitu ya. Mungkin di kemudian hari akan ada alat yang supaya kita dalam rutinitas kita itu tidak capek lagi, tidak lelah lagi ya. Aktivitas mingguan biasanya setelah sore Kamis atau pagi Jumat. Apa namanya? Motong kuku. Iya, bisa jadi nanti ya beberapa tahun atau berapa puluh tahun kemudian ada ditemukan alat otomatis motong kuku gitu ya. Kalau dimasukkan ke alat itu terpotong dah kuku kita. Iya. Kada lawan tangannya Pak, kada lawan jujur-jujurnya Pak. Nah, mungkin sekarang kita bisa menertawakan itu kan ya. Tapi di kemudian hari mungkin ada alat itu. Sebagaimana alat-alat yang ada sekarang ditertawakan juga oleh orang-orang di masa lalu. Ya. Nah, itu biasanya yang pengulir karena pengulir motong kuku ya kalau
Lalu menemukan ide untuk bagaimana motong kuku itu supaya kada lapah. Iyalah, ada kelebihan pengulir. Nah, jadi cara yang kedua tadi, apa sih kekurangan kita? Jadikan kelebihan. Misal pian nganggap kulit hitam kayak saya nih gitu kan ya, kulit hitam itu kekurangan. Saya akan balik itu dengan mempercayai, membanggakan diri saya sebagai orang yang punya kulit hitam. Iya. Sekarang dunia sudah mulai bergeser dari putih menjadi tidak putih ya. Kenapa? Karena produk-produk kecantikan pun sekarang sudah dilarang memakai istilah whitening gitu ya. Makanya pakai istilah glowing, wah ini ya Allah. Jadi kan mesti putih. Iya. Dunia akan bergeser nanti ke arah sana. Jadi pian, mohon maaf nih, yang putih-putih jangan merasa bangga. Mungkin sekarang pian unggul. Bisa jadi di beberapa tahun kemudian yang hitam nanti yang lebih unggul ya. Artinya di situasi yang seperti apapun, tetap ini harus dipercayakan ke dalam diri kita, dibanggakan bahwa diri kita sebagaimana yang diberikan Allah Ta'ala, kita yakini bahwa itu sebaik-baik diri kita. Kita meningkatkan kualitas diri itu boleh, tapi ngubah diri kita, maksudnya ngubah secara apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita itu udah boleh. Ningkatkan boleh gitu ya. Misalnya, kada boleh kalau malarap alis lah Pak Irza lah. Nih malarap alis nih, karena alis ini sudah anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan itu sudah sebaik-baik dari wajah kita. Nih wajahnya orang Halabiu, alisnya Elvi Sukaisih misalnya, karena itu kan kada cocok jadinya. Allah Ta'ala tuh maha tahu sudah yang cocok alis sagan kita, sagan bibinian itu yang kayak apa. Makanya kada boleh malarap alis. Nah makanya mun hendak kawin kena hendak dilarap tukang make upnya jangan mau. Dilarap tuh maksudnya dikarik, dicokor. Nggih, jangan mau. Itu sudah sebaik-baiknya sudah. Apa yang diciptakan tukang make up kayaknya alis pian, yakin taharat yang diciptakan Allah Ta'ala yang wah ini nih. Tinggal meningkatkan yang wah ini aja lagi supaya lebih baik. Ya, bukan menghapus ini lalu diubah. Ya, jadi meningkatkan kualitas diri itu bukan berarti harus kita tuh diubah gitu. Tetap ada karakteristik kita, tetap ada jati diri kita. Ya. Nah, selain malas kira-kira apa? Coba kita pikirkan sama-sama. Selain malas, kekurangan yang di sini tadi apa ya? Ya, kalau yang di sini tadi kekurangannya tuh kayaknya kada, kalau dalam penyakit itu nih kada parah ini. Ini kekurangan ringan aja gini. Iya, tinggal diri sendiri aja berusaha untuk ngubah itu kan ya. Paling utama tuh kan ngubah mentalnya. Ya, yang tadi kada bisa tuntung gitu kan tuh masalah di mental gitu ya. Iya. Yang misalnya pemikir tapi kada tegawi itu kan masalahnya di mental juga ya. Ya, bukan di usaha tapi mental. Karena mentalnya bukan mental kuat, bukan mental pemenang, minta maaf ya. Kada nyaman justifikasikan kayak itu gitu, belum gitu kan ya. Maka berproses untuk mental itu lebih kepada mental yang kuat, mental yang pemenang. Sehingga menghadapi situasi-situasi itu tuh bisa selesai gitu ya. Hal yang tidak terkerjakan supaya terkerjakan. Apa yang tadinya misalnya supan dilihat orang, kada lagi supan dilihat orang. Ya, malah kayaknya positif Pak Irza lah. Kalau melakukan kebaikan, rajin itu kada katuju dilihat orang itu malah bagus. Iya, positif gitu ya. Nanti kalau orang melihat, ya itu bonus. Nah, anggap itu bonus, bukan sesuatu yang menyakiti ke kita. Dan itu anggap kebaikan, bukan sesuatu yang mencederai kebaikan kita. Karena kadang sombong, lalu kadang dilihat orang. Enggak, kalau dilihat orang bukan karena kita yang memamerkan, itu kada masalah. Sombong itu kita yang memamerkan. Kalau kita misalnya berbuat baik, kita rajin, kita bisa sapu, dilihat misalnya ada kawan yang lalu, rajinnya si Anu ini bisa sapu, misalnya Allah, rajinnya si Anu ini belap-belap rumah, cocok dijadikan bini, misalnya ya Allah, itu kan bonus. Malah itu suatu kebaikan, kada boleh kita merasa bahwa itu satu hal yang mengganggu kita secara psikis. Kita merasa malu misalnya kan ya. Nah, jadi itu ubah aja. Yang tadinya kita anggap itu satu kekurangan karena malu dilihat orang, kita anggap itu sebagai satu bonus kalau dilihat orang merupakan satu kebaikan. Akhirnya penilaian orang kepada kita menjadi baik. Nah, kada suka diinstruksi orang misalnya kan ya. Nah, biasakan kalau mau dengan cara yang satu, biasakan di organisasi, ikut organisasi. Karena kita akan terbiasa menjadi anggota yang menerima instruksi-instruksi. Membiasakan diri, kalau sudah terbiasa, insya Allah nggak apa-apa lagi, nggak akan jadi masalah karena sudah jadi kebiasaan. Nah, setelah itu nanti misalnya kebiasaan itu sudah ada pada diri kita, coba aja diinstruksikan oleh orang yang tidak di organisasi pun kita nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memanfaatkan, menjadikan itu sebagai kelebihan. Tidak suka diinstruksi misalnya kan, kita manfaatkan untuk menjadi sebuah kelebihan. Dengan apa? Berarti ada tekad kita untuk menjadi pemimpin. Iya.
Dengan menjadi pemimpin akan membawa banyak kemaslahatan lagi, banyak kemanfaatan bagi orang lain daripada orang yang dipimpin. Nah ini kan belain. Kalau di dunia politik sana orang berebut, mau di dunia mahasiswa biasanya batu tunjulan. Jadi ketua lokal aja ada nakonnya, pacang talapah hijar itu kan. Nah ambil tanggung jawab itu supaya yang tadinya kada mau diinstruksi itu bisa kita manfaatkan dengan jiwa kepemimpinan kita. Biasanya tuh jiwa kepemimpinannya tinggi orang-orang yang kada mau disuruh-suruh tuh. Tinggi. Tinggal kelola aja lagi jiwa kepemimpinan itu menjadi jiwa kepemimpinan yang baik dengan strategi-strategi, dengan teknik-teknik. Tapi ada sisi jiwa kepemimpinan yang baik di dalam orang-orang yang tidak mau atau tidak suka diinstruksi. Iya, ada jiwanya. Cuman pengelolaannya saja lagi gitu ya. Apalagi kira-kira kekurangannya? Kita pikirkan sama-sama supaya jadi kelebihan. Apa? Hah? Pelupa. Nah, iya. Pelupa. Nah, pelupa itu kelebihannya apa? Kelebihan pelupa apa? Orang yang selesai dengan dirinya, kenal dengan dirinya bahwa kekurangannya tadi pelupa, mesti rajin nulis. Ya, saya nyadari saya pelupa. Kadang-kadang kan pelupa. Ini di catatan di HP saya ini hibak. Iya, penuh. Ada catatan. Nih hari ini dihubungi hari ini jar. Saya catat dulu. Di agenda saya ciri, di kalender, di catatan saya catat bahwa hari ini ngisi. Iya. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik, akhirnya jadi orang yang rajin menulis ya. Kada cukup mungkin mencatat hari ini agenda ini. Manfaatkan itu supaya rajin menulis. Karena ide tuh biasanya bisa kada datang 2 kali kan. Nih, takunakan aja Pak Irza nih. Kadang-kadang di sepeda motor tuh ketemu inspirasi nih buat cerpen misalnya kan. Kayaknya ke rumah aja gini aku hanya menulis, bisa kada ingat. Bila orang yang pelupa, sadar dirinya pelupa. Kalau orang yang ingatan nggak masalah. Sampai ke rumah dia tulis cerpen itu. Nah, kalau saya terus terang ya, kalau saya ada inspirasi di jalan, bisa stop nulis. Pak Mawardi dulu menyarankan kayak itu, enggih, Pak Mawardi di Banjang. Nah, ujar Sidin bila tetamu di jalan, warna ada apakah misalnya inspirasi apa, stop tulis dulu. Karena masalah saya ada di pelupa. Akhirnya saya tulis idenya ini sampai ke rumah nanti baru saya tulis gitu kan ya. Maksudnya saya perlebar bahasan-bahasannya itu gitu kan ya. Biasanya seperti itu saya gitu ya. Nah, orang pelupa ada baiknya di situ. Dan orang pelupa ada baiknya juga akan lupa dengan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan orang lain kepada dirinya, tidak pendendam. Ya kalau lah. Nah, itu positif juga. Jangan sampai pelupa dianggap satu kekurangan, malah satu kelebihan. Pernah ada orang yang jahat sama kita misalnya. Karena kita pelupa ya lupakan gitu kan ya. Ya, tapi perempuan biasanya lebih mudah memaafkan daripada melupakan. Bujur muntung memaafkan tapi ingat ya kalau lah. Nah, itu kan itu binian. Kalau lalakian sulit memaafkan ya tapi mudah melupakan. Kalau lakian ini gengsi biasanya memaafkan. Pokoknya aku kada memaafkan tuh Bang, tapi sebulan 2 bulan kada ingat lagi gitu kan, itu lakian gitu ya. Karena gengsinya tuh tinggi gitu ya. Keinginan bersaing itu tinggi. Nah, itu kelebihan pelupa ya. Bisa tadi disalurkan dengan hal yang positif tadi gitu kan ya. Bisa juga karena lupa tadi bisa melupakan apa-apa yang diperbuat orang lain, misalnya hal-hal negatif kepada diri kita gitu. Jadi itu ya kelebihan-kelebihannya. Saya cukupkan yang ini ya. Oke, saya lanjutkan, silakan. Nanti terbanyak yang menambahkan daripada yang ngisi nih. Pak Irja kayaknya sengaja ini kada banyak mau ulahan kan. Iya. Nah, lalu yang kedua mengendalikan emosi ya. Lanjut. Emosi itu perlu kita ketahui dulu, emosi terbagi 2. Jadi emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi itu artinya ada reaksi. Kalau tidak ada reaksi namanya perasaan. Nggih. Pian marah tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada gerak apa-apa. Itu berarti perasaan aja. Nggih. Tapi kalau pian marah, muha pian merah, sampai tangan pian menggenggam gitu, itu namanya emosi. Ya apalagi sampai manurang ya kalau nah itu kan maginnya emosi gitu ya. Nah, pian cinta, tapi pian cinta kada apa-apa. Berjuang kada, berikhtiar kada, memantaskan diri kada, itu perasaan cinta aja. Kalau cinta itu emosi,
dia akan berjuang, dia akan bergerak, dia akan membuktikan itu gitu. Dia akan memantaskan dirinya. Itu kalau sudah level emosi gitu ya. Jadi emosi itu lebih tinggi daripada perasaan karena ada gerak, karena ada reaksi dari diri kita. Nah, emosi itu terbagi dua, ada positif, ada negatif. Positifnya itu ada contoh-contohnya. Oke. Silakan. Iya. Nah, itu emosi positif, ada senang, bahagia, kagum, damai, semangat, termasuk cinta ya. Jadi cinta tuh emosi ya. Jadi kalau orang cinta lon pian bepada tapi kada ada perjuangan apa-apa lon pian berarti itu perasaan aja. Nggih. Kalau cinta hanya kata maka para pembohong yang akan berjaya ya Allah karena berdusta aja gawiannya ya kalau. Ya, nah itu yang positif, contoh-contoh yang positif. Sekarang yang negatif. Nah, ada marah, ada tersinggung, ada takut, ada sedih dan lain-lain. Kecewa, ya tersinggung, macam-macam. Itu emosi yang negatif. Jadi kalau kita dengar istilah emosi bukan hanya marah. Bukan hanya marah, tapi bisa positif, bisa negatif. Tapi kedua-duanya perlu pengendalian. Jangan kita kira yang negatif aja yang perlu dikendalikan. Marah dikendalikan, tersinggung dikendalikan. Enggak, jatuh cinta juga harus dikendalikan. Kalau enggak dikendalikan, bahaya ya Pak Irza ya, gitu. Bahagia tidak dikendalikan. Oh, Wibinian ini kan makhluk yang ekspresif ya. Itu kalau dapat kabar gembira biasanya sampai beluncat-luncat, sampai napak-napak ke kawan gitu kan ya. Kesakitan kawan ditapak-tapak gitu kan. Karena apa? Tidak mengendalikan kebahagiaannya itu tadi gitu ya. Sehingga harus mampu mengendalikan juga walaupun itu positif, apalagi yang negatif gitu ya. Nah, tapi ya apakah mengendalikan itu berarti kita menghabiskannya dalam diri kita? Jangan. Misalnya mengendalikan marah, dihabiskan marah itu dalam diri kita supaya kita tidak punya lagi emosi marah. Tidak punya lagi sedikit pun adanya rasa atau emosi marah dalam diri kita. Jangan. Tetap ada sisakan 10% kah dalam diri kita nih untuk marah. Potensi marah. Karena marah itu diperlukan dalam berbagai hal. Terutama memarahi diri gitu kan ya. Iya, memarahi diri. Apa pentingnya kita memarahi diri? Tapi nggak boleh memarahi diri itu larut gitu kan ya. Maksudnya tingkatannya tinggi, hanya tingkatan 10% tadi. Iya, kita melawan kesalahan. Kesalahan itu yang pertama dulu harus ngakui. Nah, ngakui itu ada marah kepada diri. Supaya ada efek jera kepada diri, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Pengakuan jar namanya ya. Kalau lah menurang sabelah itu pengakuan di tempat ibadah tuh bahagiaannya leh lawan pendetanya. Ya kalau ada pengakuan gitu kan ya. Nah, kita bisa masuk ke dalam efek jera kalau ada kemarahan gitu ya. Itu dulu guru-guru kami kalau di pondok itu misalnya kuku panjang gitu kan. Ekspresi marah biasanya paikat itu tak ke tangan. Iya. Itu kayak namunnya panjang kuku kedua nih lagi. Kenapa? Ada efek jera. Jadi dalam pendidikan pun perlu marah sebenarnya. Jadi saya ikut yang pro harus ada marahnya, tapi marah yang menggunakan akal untuk mendidik, bukan marah yang karena emosi. Makanya emosi tadi 10% aja disisakan. Jadi kalau misalnya anak nih kada boleh dimarahi misalnya di pendidikan gitu kan ya. Nanti mentalnya akan jadi mental yang lemah rapuh karena kada pernah dimarahi ya. Di perjalanan hidupnya nanti lepas daripada kita pernah dimarahi orang drop langsung. Iya, drop langsung karena dia tidak terbiasa dimarahi tadi. Mentalnya rapuh. Iya. Itu sama tuh, lawan orang yang kada pernah misalnya ditolak bibinian, pas ditolak bisa bunuh diri. Tapi bandingkan dengan orang yang bila bersorong ditolak, 10 kali ditolak, 11 misalnya, aku jahnya datang di rumah binian apa, datang kayak Pak, hehe, kada diterima aja. Santai aja kan, kenapa? Karena sudah rancak. Mentalnya lebih teruji gitu ya. Tapi itu contoh yang kada bagus Bang. Mentalnya lebih teruji. Coba mulai kelas 1 misalnya kan, sampai kelas 6 sanawiyah, sampai kelas 3 aliyah, sampai kelas 3 ranking 1 terus. Pas kelas 3 aliyah kada lulus. Goncangannya itu sangat luar biasa tuh. Ya, karena sebelumnya ranking terus, ternyata kada lulus. Dulu di zaman kami yang pertama kali ujian nasional dan 100% di pusat itu, ada yang bahkan bunuh diri karena kada lulus. Terbiasa ranking, ternyata kada lulus. Karena zaman kami dulu kan beda dengan zaman yang sekarang. Dulu kan Pak Irza ya 100% di pusat. Akhirnya ada yang tidak lulus, padahal di kelas orangnya pintar. Di sekolah semua tahu bahwa itu pintar. Ternyata karena yang di pusat menilai,
kado lulus, akhirnya bunuh diri. Kenapa ya? Karena mental rapuh, terbiasa ranking. Jadi bagus juga kita tuh sekali-sekali ranking tuh jangan di ranking 1 terus ya, kalau bisa juga kan melatih mendewasakan diri kita gitu kan ya. Nah, coba orang yang biasa ranking kehabisan kado lulus santai kalau nya. Ya kadang naik kan santainya ya kalau lah, tapi itu jangan dicontoh gitu ya. Nah, oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini cara mengendalikan emosi. Oke, lanjut. 1, sadari, temukan penyebabnya. Ya, kalau kita emosi apapun itu ya, tersinggung kah, marah kah, jatuh cinta kah, bahagia kah, dan lain sebagainya, yang itu mengganggu kita. Ukuran emosi ganggu, akal kada kau main. Nggih, misalnya kita marah, akal kada kau main, berarti itu emosi mengganggu. Tapi kalau masih bisa mikir, ya maksudnya masih sehat akalnya, itu nggak terganggu jadinya. Nah, yang tidak full 100% itu relatif lebih mudah untuk mengendalikan. Yang full 100% agak susah, tapi setiap segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya agak ganggu, sudah kada kau berpikir lagi, itu berarti emosi. Biar cinta lawan orang, kada kau berpikir lagi. Hujan labat turun juga, ya kalau lah. Nah, hari panas mengaringit turun juga, habis duit demi orang yang dicintai hakun juga, padahal belum sah, belum halal. Berarti itu akal kada main lagi, karena orang yang masih ada akal, mungkin hakun habis duit, hakun makan mie aja bakaring. Untuk orang yang dicintai makan martabak misalnya ya kalau lah, hakun aja nukarakan ini kan, padahal kada sah. Itu kan akalnya hilang. Nah, kalau itu berarti emosinya sudah terganggu gitu ya, sudah terganggu. Nah, sadari dulu, temukan penyebabnya apa. Ini berat perjuangan nyadari ini ya. Karena tadi orang emosi kalau 100% akalnya kada kawal lagi, itu susah menemukan penyebabnya apa. Tapi kalau masih 90%, 99% ada masih sisa untuk kita berpikir, aku ini kenapa Bang jadi kayak ini gitu nah. Merimbat misalnya, beli ke rumah apa lawang disipak lah, kamar dibanting gitu. Kamar dibanting. Iya. Kenapa jadi kayak ini, kenapa? Nah, itu kan perlu dipikirkan. Sadari dulu, temukan penyebabnya apa. Lalu lanjutkan. Yang kedua, ada yang namanya menghindari, tapi ini tidak saya sarankan, itu dalam kurung saya masukkan ya. Tidak disarankan. Kita para pemuda jangan sampai terbiasa menghindari. Baik itu menghindari emosi, menghindari masalah, menghindari ketakutan, jangan terbiasa. Kita para pemuda harus terbiasa menghadapi. Iya. Menghadapi. Ada nang misalnya, oh aku nih bila tetamu kawan nang itu kata emosi aja terus aku itu ya Allah lah. Berarti menghindari aja, jangan sampai tetamuinya. Maka mental kita bermasalah. Akhirnya hubungan kita akan bermasalah, hubungan sosial kita dengan dia bermasalah. Terus kita dengan dia tidak bisa bersilaturahim, terus kita misalnya menjaga jarak dan lain sebagainya, itu kan satu masalah dalam kehidupan sosial kita, termasuk kehidupan dalam hal beragama, karena silaturahim itu menguntungkan. Iya, jangan dihindari. Yang bagus itu menghadapi. Sama misalnya pian, aku takut ketinggian, berarti jangan sampai aku nih berada di ketinggian. Itu menghindari. Akhirnya kada bakal kawan naik pesawat, kada bakal kawan menikmati indahnya gunung dari atas, karena menghindari ketinggian. Yang harusnya kan dihadapi supaya dilawan ketakutan itu, dilawan masalah-masalah yang ada itu gitu kan ya. Jadi jangan sampai menghindari. Andai lemah juga mental kita ya kada apa-apa, pakai hak. Daripada bila melihat betamon gitu ya, kalau aur hendak menyenyarik aja terus, aur emosi, aur tersinggung aja terus, ayo kada usah barang betamuan. Ini paling lemah dah. Nggih, paling lemah. Kalau pian kada mampu, ini paling lemah. Pilih jangan sampai betamuan. Aku jer bila berbuat kamu tur jer pasti jer mabuk jer ya, kalau mungkin itu jangan berbuat kamu tur, masalah jadinya itu kan, masalah jadinya. Padahal itu sugesti aja ya kalau lah, nah bisa disembuhkan. Yang mabuk di motor bisa disembuhkan, yang takut ketinggian bisa disembuhkan, yang takut dengan rambutan misalnya bisa disembuhkan. Takut lawan ular tuh wajar. Takut lawan buaya tuh wajar gitu ya. Iya, itu kada perlu disembuhkan, dasar wajar takut lawan ular tuh kan. Iya. Nah, yang ketiga, memanfaatkan untuk hal yang positif. Nanti saya jelaskan. Yang keempat, membuangnya. Membuang ini beda dengan menghabiskan tadi ya. Beda. Jadi kalau kita punya kadar 90%, buang 80%, sisakan 10%, tetap ada emosi dalam diri kita. Kadang kalau kita ini kadang merasa takut, itu masalah juga. Masalah.
Misal, berbicara di depan umum, tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri kita, akhirnya apa? Asal bicara. Persiapan kadada, keseriusan kadada, karena kan ketakutan. Kalau disisakan 10% ketakutan berbicara di depan umumnya, takut itu, emosi takut itu, maka kita akan serius. Kita akan mempersiapkan diri. Ya kan ya? Kita akan fokus apa yang mau dibicarakan. Kita akan buat poin-poinnya. Akhirnya ada persiapan, ada keseriusan. Kenapa? Karena ada masih rasa takut tadi. Kalau yang kada ada rasa takut, akhirnya ya santai aja. Kada melakukan apa-apa, bepandir akhirnya yang dipandirakan kada ada isinya juga. Ya kan ya? Nah, jadi beda membuang dengan menghabiskan. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Memanfaatkan emosi, mengubah dan menyesuaikan penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai. Ini istilah ya. Istilah menurut Sigmund Freud kan seperti itu ya. Tak puntal bila bukan psikolog nih biasanya kata-katanya. Tapi dicontohkan di sana. Misalnya pian punya emosi sedih. Contoh, buat puisi. Nanti dulu yang di bawah ya. Buat puisi. Kesedihan pian, orang sedih itu biasanya puisinya luar biasa. Iya. Kadang-kadang imbahinnya kena setahun kemudian kada sadar, aku kawali mulai puisi yang kayak ini gitu kan. Karena saat emosi kesedihan menguasai, diulahnya puisinya luar biasa bagusnya. Diulahnya cerpen karena menurut pengalaman hidupnya misalnya dibuatnya cerpennya luar biasa. Buat orang yang membaca menangis misalnya kan ya. Inya kayaknya 5 tahun kemudian baca cerpen itu pun kada merasa bahwa sanggup aku mulai cerpen yang kayak ini. Iya, karya luar biasa itu biasanya adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Iya, bukan ini asa ada tulisanku nah kayak ini ternyata memang menjiplak tulisan orang gitu kan, itu kan. Ya, bukan yang seperti itu gitu ya. Ada ketidaksadaran karena dikuasai emosi tadi, lalu kita salurkan dengan menulis cerpen. Akhirnya cerpen itu jadi cerpen yang emosional, bahkan dibaca juga emosional nantinya gitu ya. Positif jadinya emosi kita karena kita salurkan kepada hal yang berharga. Nah, batu pulang misalnya buat kata bijak. Nah, makanya di media sosial tuh bila ada apakah pian masalah sehari-hari itu yang buat emosi, buat kata bijak lah, bukan buat kata keluhan. Di Facebook itu statusnya orang mengeluh aja terus itu ya. Kalau coba ganti kata-kata bijak gitu kan, walaupun bentuknya lahir dari kekecewaan misalnya kan ya, supaya bisa jadi pembelajaran. Iya, misalnya pian kecewa dengan seseorang, pian buatlah kata-kata bijak ya. Memang kita sebagai manusia terkadang ditempatkan seperti pohon yang hanya dibutuhkan ketika terik matahari saja dan akan dilupakan ketika terik matahari sudah tiada. Jadi kata-kata ya kalau lah. Akhirnya orang bisa belajar dari itu. Jangan sampai 100% percayaan orang, karena di saat-saat tertentu bisa aja kita tinggalkan oleh orang. Ya kan ya? Buat kayak itu manis jadinya status-status WA kita, status-status Facebook kita. Jangan, purunnya nyaturan aku. Nah, itu diulas status Facebook kan kada keren lalu ya kalau lah. Nah, akhirnya positif emosi kita. Nah, atau misalnya bersihkan toilet, potong rambut. Potong rumput. Misalnya pian sehari kelan orang. Balik ke rumah ambil parang. Nah, dikira orang ambil parang nih hendak manu nang tadi ya kalau lah. Batu sekalinya ke belakang rumah beli lingai. Wah, kan emosi itu kada karasaan tuh tuntung beli lingai ya kalau. Mending disalurkan dalam bentuk beli lingai. Emosi itu gaya aja itu ya kalau gitu kan. Habis beli lingai lapah, selesai. Iya, selesai. Coba aja. Iya, kalau kada percaya coba aja. Bila sehari kawan orang beli ke rumah ambil parang, bawa beli lingai. Atau bawa bebersih kamar mandi. Nggih, atau bawa belap-lap basa sapu kah? Walaupun basa sapunya nih tok berbunyi ya kalau ya, itu kan enggak apa-apa ya. Ya, itu langkah secara psikis, secara psikologi itu bisa diterapkan. Emosi disalurkan untuk dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik. Oke, selanjutnya membuang emosi. Lanjut. Nah, yang pertama mengungkapkan kepada objek atau individu lain. Jadi curhat itu cara psikologi ya. Curhat itu sah. Tinggal pian curhatnya kemana. Ingat, jangan sampai percaya 100% dengan manusia ya. Iya, jangan sampai percaya 100% sama manusia gitu ya. Rahasia yang sepenting apapun itu hati-hati. Makanya pilih teman curhat yang pas, yang bagus. Seperti Nabi menceritakan misalnya setelah ketemu sama Jibril ya kepada istri beliau, karena curhat dengan orang yang pas, akhirnya istri beliau bisa menenangkan, bisa mendamaikan, menyelimuti ya Pak Irza ya. Itu curhat kepada orang yang pas. Ya. Nah, saran saya laki-laki jangan terbiasa curhat sama laki-laki. Ya. Nggih.
Mending pian curhat di sujud pian aja gin, kira-kira kayak itu. Nah, ya kalau lah jangan sampai curhat lawan laki-laki, curhat lawan kakak kada masalah. Cuman curhat lawan kawan laki-laki itu masalah. Iya. Karena iya. Kebanyakan yang terpapar LGBT gay itu karena adanya rasa nyaman dengan sesama lelaki. Rasa nyaman. Beda dengan bibinian. Kalau bibinian banyak yang terpapar lesbi itu karena adanya trauma terhadap laki-laki. Ada traumatik, dia pokoknya kadang lagi lelakian, akhirnya timbul sisi lesbinya itu bibinian. Kalau lakian karena ada rasa nyaman, bukan karena trauma. Lakian nih kada traumanya, disakiti binian tuh kada traumanya lakian nih. Iya, lebih mudah menyembuhkan diri. Tapi mun ada rasa nyaman, akhirnya bisa. Itu bahaya sekarang ya. Kita di mana-mana itu banyak aktivis yang pro ke sana ya. Kita harus nentang itu gitu ya. Wah, ini nonton bola aja pelangi-pelangi banyak ininya ban kaptennya gitu kan ya. Di segala bidang dimasukinya. Jadi hati-hati kita. Nah, saran saya laki-laki jangan curhat lawan laki-laki. Kalau kopi ada rasa nyaman itu tadi. Gitu. Habis ya kalau. Nah, yang kedua, menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Ini dilakukan Allah Ta'ala kepada Nabi di tahun duka cita. Nabi di tahun duka cita dibawahi berjalanan Isra Mi'raj sehingga melupakan kesedihan-kesedihan. Itu membawa apa yang membuat kita emosi ke dalam ketidaksadaran. Jadi mumpian misalnya nih kan, anggaplah misalnya sakit hati kah, bawa kalau tengah orang banyak, jangan seorangan di kamar. Namun pian nyorangan di kamar makin basah bantal pian. Bawa ke tengah orang banyak, bawa berorganisasi, bawa kegiatan, bawa ke majelis taklim, bawa wisata, berorganisasi. Apakah ada kesibukan-kesibukan yang pian lakukan hal positif sehingga masuk ke dalam ketidaksadaran apa yang membuat pian emosi tadi? Iya, bisa nggak dipahami kira-kira? Bisa ya. Jadi apapun lakukan asal jangan larut dalam emosi itu. Yaitu contoh ada jalan-jalan, menemukan hal baru, ya mencari kesibukan lain dan lain sebagainya. Ya, konon katanya hati yang terluka karena disakiti laki-laki itu cara paling mudah penyembuhannya adalah dengan menemukan seseorang yang baru gitu ya. Paling mudah ada cara ngobatinya daripada pian ke psikiater ya kalau. Tapi dalam hal yang positif ya, dalam hal yang sah gitu ya. Makanya janda itu kada boleh lambat-lambat jadi janda atau lawas-lawas jadi janda jorang di kampung. Iya, karena bermasalah. Kenapa kita nih jadi bahas janda ya kalau lah, nah itu kan. Pokoknya itu Nabi itu pas tahun duka cita dibawa berjalanan, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, dibawa bertamuan lawan nabi-nabi yang lain yang terdahulu, dibawa melihat ini kan gitu kan ya. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam ketidaksadaran apa yang membuat Nabi itu sedih. Oke ya, oke kita lanjutkan. Nah, ujian dalam mendewasakan diri itu apa? Ujiannya yang paling ampuh. Ujian terampuh dalam mendewasakan diri apa? Jangan dibuka dulu. Apa? Supaya kita tuh lebih dewasa terus dengan ujian itu. Apa nama ujian itu? Apa? Belajar. Enggak. Banyak orang yang belajar tapi nggak tambah dewasa. Pengalaman. Oke, bagus. Pengalaman lebih spesifik apa? Pengalamannya dalam hal apa? Memutuskan pilihan yang sulit. Iya, ujian kedewasaan. Oke. Buka silakan. Ujian kedewasaan terampuh adalah masalah. Iya. Kita hidup ini tempatnya masalah. Mun kada hendak bermasalah, jangan hidup jar orang tua bahari kayak itu. Kita hidup ini sudah mengiyakan. Nih kan hidupnya apa jangka ini, kayak ini. Berarti kita sudah mengiyakan bahwa masalah-masalah itu pacangan menimpa kita. Ya kalau lah. Udah boleh kita menghindari masalah itu. Nah, oke, lanjut. Masalah akan selalu ada dalam hidup ya. Masalah itulah yang membuat kita bisa naik kelas. Dari yang tadinya misalnya kelas 1 menjadi kelas 2, naik kelas. Kalau bisa menghadapi, melewati masalah. Tapi kalau kada bisa, tetap kelas kita ya gitu-gitu aja.
Nah, berarti bukan masalahnya yang kita hindari, tapi kemampuan kita dalam menghadapi yang perlu kita latih. Apa latihan terhebat dalam hidup kita ini? Latihan terhebat dalam hidup apa? Rancaki. Bila rancak, tadi kata saya, akan jadi kebiasaan. Bilanya jam terbangnya tuh tinggi, ya kada masalah lagi. Nah, rancak ditolak tadi, kada sakit hati lagi. Ya kalau rancak lagi kehabisan, kada naik, kada sakit hati lagi, gitu kan ya. Kenapa? Karena rancak. Kalau rancak kena masalah, akan terbiasa jadinya. Bahkan belum dapat masalah di kemudian hari, nih jar kawan pian tadi, pengalamannya sudah ada. Iya. Dan paling bagus lagi, pengalaman itu tidak hanya belajar dari diri sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain, gitu kan ya. Pengalaman adalah guru terbaik, tapi kadang-kadang kita yang tidak memahami guru terbaik itu, kita pahami hanya diri kita saja. Padahal bisa saja pengalaman yang diambil dari orang lain yang juga merupakan guru terbaik kita, gitu kan ya. Nah, lewati masalah, naik ujian kita. Lewati masalah, naik ujian kita. Makin banyak masalah yang kita lewati, makin naik kelas kita. Jadi ujian itu jangan pian kira kayak itu aja. Bisa aja yang tadinya kerikil jadi batu besar. Yang tadinya batu besar bisa jadi gunung. Ya, di kemudian hari. Tadi pian misalnya ingin masalah pian, masalah banyu aja kada hidup misalnya ke sini. Ya kalau lah, kena bisa aja misalnya masalahnya masalah yang lain, bisa kendaraannya kah? Atau misalnya masalah lain lagi misalnya yang lebih. Pokoknya akan selalu kita temukan masalah-masalah. Nggak selalu masalah itu kecil. Ya, lanjutkan. Nah, ini yang penting, terima masalah dengan tangan terbuka. Tidak ada manusia yang diberikan masalah di luar, gitu ya Pak Irza ya, di luar dari kemampuannya. Tidak ada manusia yang diberikan masalah di luar dari kemampuannya. Artinya segala ujian hidup kita, permasalahan yang kita hadapi sesuai kemampuan kita, gitu kan ya. Sehingga masalah yang luar biasa tidak akan diberikan kepada orang yang biasa-biasa saja. Dengan meyakini itu, ketika kita dapat masalah yang teman-teman kita tidak dapatkan itu, maka kita harusnya berbangga karena kita dipercayakan Allah Ta'ala menyandang masalah itu. Jadi orang istimewa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain di sekitar kita. Dapat masalah besar, alhamdulillah dapat masalah besar. Luar biasa tuh orang mau dapat masalah tuh, alhamdulillah. Mau yang diajarkan guru-guru kita bahari, alhamdulillah tangan aja jar takapit, kada seawakan takapit ya kalau. Itu alhamdulillah di situ. Nah, kalau ini alhamdulillah karena kita dipercayakan Allah Ta'ala menyandang itu, berarti kita dipercaya lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Kenapa aku aja yang dapat masalah jar? Kakawananku kada ada dapat masalah yang kayak ini jar. Berarti kita harus meyakini bahwa kita dipercaya Allah menyandang itu karena kita mampu. Allah Ta'ala percayakan kita mampu, makanya kita yang dapat masalah itu, kada kawan kita. Lebih sehat kalaulah cara berpikir kita kalau ke arah situ. Ya kan ya? Orang biasa tidak akan diberi masalah yang luar biasa. Orang luar biasa tidak akan mendapatkan masalah yang biasa-biasa saja. Orang yang luar biasa akan dapat masalah yang luar biasa juga. Oke, lanjut. Nah, lalu langkahnya bagaimana ketika kita dapat masalah? Supaya ujiannya tadi bisa terlewati, bisa kita hadapi, bisa naik kelas dalam hal kedewasaan diri. Yang pertama, syukuri. Tak ucap kata alhamdulillah tadi luar biasa tuh bila orang kena masalah. Sekurang-kurangnya kalau kada mampu yang tadi, masalah itu tadi barang, untung masalahku ini aja, kada yang lebih besar daripada ini. Iya. Syukuri. Kalau saya sih biasanya, saya ya terus terang saya ya, kalau kena masalah saya selipkan senyum dulu ya. Nggih. Saya kena masalah apa? Sebelum saya mau berpikir tentang masalah saya senyum dulu. Iya. Misalnya di sepeda di jalan kah nih ada yang menyalip misalnya kan ya, atau motor tuh ya, kalau motor pejabat yang pakai duit kita tuh kayak kalau lah menyalip kita itu kan tuh banting-banting kita kahiga itu kan ya, kadang-kadang kita senyumi dulu gitu ya. Kenapa kita senyum? Karena senyum itu menyegarkan jiwa kita ya. Senyum itu membawa energi ke dalam otak kita sehingga kita lebih mudah berpikir. Jadi bila kena masalah takurihing ngalih benar ngintu kae, cobai lebih fresh kita dalam berpikir, lebih sehat jiwa kita dalam menghadapi masalah. Kalau takurihing tasipak misalnya lawang, aduh ya sakitnya aja bujur takurasam lo imbahnya buat takurihing kada kawapan beta sipak langsung takurihing tuh ngalih beta sipak aduh itu wajar takurasam kesakitan tuh imbahnya bawa takurihing. Nah lalu sadari alhamdulillah tasipak lawang aja ya kalau lah jakanya talindas mutur satu malahan lagi batis kuni ya kalau nah ibaratnya kan kita akhirnya kan
Lebih bisa mensyukuri gitu ya. Nah, lalu lanjut yang kedua, caranya hadapi. Ada masalah, ingat jangan dihindari. Kita jangan jadi manusia yang biasa menghindari. Kita harus jadi manusia yang biasa menghadapi. Ya. Oke, lanjut. Lalu selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan setiap permasalahan? Ini terakhir ya. Minta maaf sama Pak Irza nih karena terbanyak yang nambahkan jadinya nih. Iya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? 4 langkahnya. 4 langkahnya. Yang pertama, harus mampu mengidentifikasi masalah. Identifikasi itu bahasa kitanya mengenali ya. Mengenali masalah. 1, mengenali masalah. Jadi masalahnya terus kenal dulu. Apa Pang masalahnya nih? Untuk bisa mengenali masalah, otak harus bisa berpikir. Untuk otak harus bisa berpikir, tak urehing hulu tadi. Buktikan aja, kenalah bila kena apakah misalnya masalah, tak urehing aja, tanyaman berpikir. Iya. Kenali masalah. Karena banyak orang yang ngaku punya masalah, tapi kada tahu masalahnya apa. Apa aja rekam nih pina marangut aja hari ini seharian. Aku banyak bener masalah. Apa aja Pang masalah ikam? Nah ulin, apa lagi masalah aku nih jadi kan? Kada tahu masalahnya apa. Asaan ada masalah aja, tapi kada kenal masalahnya apa. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus kenal. Makanya kalau kita ke dokter, itu dokter harus mengidentifikasi dulu kita tuh apa keluhan kita. Anu nah sakit kepala. Kayak apa dokter hendak memberi obat, kenanya hendak supaya kita ini ampih garing, mun kada tahu masalah kita apa. Datang ke dokter, apa keluhannya Bu? Apa keluhannya Pak? Tahu jun apa hena itu kan? Itu bingung tuh dokter itu. Jadi untuk menyembuhkan seseorang harus tahu penyakitnya apa. Untuk menyelesaikan masalah harus tahu masalahnya itu apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, baru mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Kalau masalahnya banyak. Kelompokkan. Jangan sampai masalah itu terkambuh-kambuh. Yang nyaman itu ditulis, Pang, nih masalah ini terkait masalah ekonomi. Ini terkait masalah sosial. Ini terkait masalah perkuliahan, studi, pendidikan gitu kan ya. Itu bedakan dulu. Supaya kita bisa memberikan obat nantinya yang mana yang cocok. Jangan obat saraba. Ya kalau nih bila diminum obat gini, selesai masalah pendidikan, selesai masalah ekonomi, selesai masalah sosial gitu kan ya, ada bisa. Kayak kita minum obat sakit kepala, selesai sakit pinggang, itu kan kada mau juga ya kalau lah. Sakit pinggang ya sakit pinggang, sakit kepala ya sakit kepala, obatnya ya kan ya. Itu harus bisa diklasifikasikan, dikelompokkan masalah kita kalau banyak. Kalau cuma satu, lihat masalah itu berat kah, ringan kah, sedang kah. Jangan sampai masalah yang sebenarnya ringan kita anggap berat. Karena kemampuan dalam mengenali tadi kan ada. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Apa? Setelah tadi mengenali, mengelompokkan, yang ketiga? Iya, mencari solusi. Mencari obatnya ya kalau. Cari solusi sesuai dengan masalah yang sudah kita kenali dan klasifikasikan tadi. Cari obatnya apa? Oh ini. Kada berduit. Pegawi ya Allah. Kada berduit, caranya kayak apa jar? Membobol bank jar. Itu tersalaham ya kalau. Atau memikirkan duit kawan itu tersalah. Makanya harus ada pikiran yang sehat untuk berpikir menyelesaikan masalah. Iya. Nah, cari obatnya. Yang keempat, 4 langkah. Yang keempat apa? Kalau sudah nemukan obatnya, nemukan solusi. Kalau kita tuh sudah tahu penyakitnya apa, sudah bisa mengelompokkan, oh ini sakit kepala, mbahnya tetamu sudah obatnya. Yang keempat apa? Apa? Ayo. Yang keempat, kalau sudah tetamu obatnya, meminumnya. Mungkin ada obat aja. Kada diminum kayak bandak. Oh pokoknya jar aku yakin aja jar, pokoknya kada usah minum obat gin, Allah Ta'ala menyembuhkan sambuh aja. Itu lain Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Lain paham gitu. Iya. Mungkin itu baik kada usah tadi cari obat ya Allah. Malah payah awak nerai yang panjang kada diminum. Nah, bila ketemu obatnya minum, bila ketemu solusinya action. Laksanakan, kerjakan, selesaikan. Dengan 4 itu, maka masalah kita akan terselesaikan. Bukan misalnya, kayak apa caranya menyelesaikan masalah? Cari solusi. Solusi baru ada di langkah ketiga. Gimana mau cari solusi kalau kada tahu masalahnya apa? Ya kalau lah. Nah, kadang-kadang kita datang ke orang, aku nih ada masalah, nah. Solusi Bang. Mun kita kada berkisah, orang kada kawa ngasih solusi. Kenalkan dulu masalah kita, gitu kan ya? Nah, jadi kita ke diri kita kayak itu juga. Kenalkan dulu masalah kita, baru ketemu solusi. Jangan percaya, Pian.
Langkah menyelesaikan masalah, cari solusi yang sebaik-baiknya. Jangan untuk pemulaan tuh kenali dulu masalahnya Pak itu kan. Iya, kada saja Jepang dibahas, belum ada orang yang memberi tips kayak itu gitu, nah kan. Kenali dulu masalahnya, kadakawa solusi itu dapat tanpa mengenali masalah dan mengelompokkan masalahnya. Nah, oke, baik ya, sampai di situ 3 sesuai dengan apa tadi yang jadi kerangka yang dibuat oleh Pak Irza. Alhamdulillah, padahal kada ada janjian, ya tapi masalahnya 1, 2, 3 itu pas menambahkan kayaknya. Kada mengulangi gitu nah, menambahkan, menguatkan gitu nah. Nah, ini baik, terima kasih banyak. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih.